Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang Kitabun Nikah yang diambil dari Kitabul Wajiz. Dan yang paling akhir kita bahas, masih ingat kira-kira masalah apa? Mahar. Taib, berapa minimal mahar yang harus dibayar oleh laki-laki kepada istrinya? Tidak ada batas minimal. Berapa batas maksimalnya? Tidak ada batas maksimalnya. Kesimpulannya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah pembiayaannya. Pembiayaan di sini menyangkut baik itu mahar, kemudian kebutuhan sehari-hari, biaya pernikahan, walimah dan lain sebagainya. Dan masing-masing orang itu disesuaikan dengan kemampuannya. Bukan berarti kemudian berlomba-lomba untuk bermurah-murahan dalam membayar mahar dan biaya pernikahan, bukan, tetapi mana yang mudah itulah yang paling baik. Kita ambil sebuah contoh. Pada saat yang lalu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kaya raya itu memberikan maharnya apa kemarin? Yaitu 1 biji kurma tetapi berupa emas. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kemarin kita sebutkan cuman sebagai sampingan, tapi ini penting. Berapa mahar Nabi ketika menikahi istri-istrinya? Ada yang masih ingat? Kenapa? 2 sampai? Dirham. 500 dirham. 2 sampai 3 dirham. Kok sedikit sekali ya? Dirham itu, 1 dirham itu 1 uang logam terbuat dari perak. Bukan dinar ya. Kalau dinar luar biasa banyaknya. 12,5 uqiyah sama dengan 500 keping uang dirham. Ya. Apakah sedikit atau banyak itu? Tinggal kita perkirakan sekarang 1 uang logam terbuat dari dinar, dirham, perak, itu kira-kira kalau pakai gram 2,5 gram. Ya. Berarti kalikan 500, berapa itu? 1.250 gram. 1 kilo seperempat perak dikalikan, kalau kita kalikan 8.000 saja 1 gramnya, maka itu sama dengan 10 juta rupiah. Itu kira-kira. Ya. Sedikit atau banyak itu? Sedikit bagi orang yang miskin. Atau betul? Sedikit bagi orang kaya, tetapi banyak bagi orang miskin. Baik. Yang jelas tidak ada batasan minimal dan maksimal. Yang penting itu adalah suatu harta yang diberikan dan insya Allah bermanfaat buat sang wanita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua masih ada kaitannya. Hak siapa mahar yang diberikan tersebut? Hak istri atau hak mertua? Hak istri. Sehingga mertua tidak boleh campur tangan untuk mengambil mahar meskipun besar, kecuali kalau sang wanita rela
diberikan separuh kepada orang tuanya, bahkan dikembalikan kepada sang suami pun juga boleh. Kita lanjutkan, mata yustahabul bina'u. Kapan dianjurkan untuk memulai berumah tangga? Ini artinya adalah, andaikan ada orang menikah, akad nikah terjadi, apakah dia harus betul-betul tinggal serumah saat itu juga setelah akad nikah? Jawabannya lebih cepat lebih baik, karena itu tujuan pernikahan, menggabungkan yang tadinya tidak tergabung. Tetapi apakah harus? Jawabannya tidak. Ada waktu yang sangat dianjurkan untuk memulai berumah tangga setelah akad nikah. Artinya apa? Artinya boleh-boleh saja setelah akad nikah, tertunda sehari, 2 hari, bahkan sebulan, bahkan setahun, kemudian membina rumah tangga dalam satu rumah. Artinya juga boleh saja seorang laki-laki menikahi wanita, kemudian setelah akad nikah masing-masing pulang ke rumahnya. Boleh? Jawabannya boleh, dan itu pernah dilakukan Rasulullah ketika menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada selang sekitar 2,5 tahun Rasulullah baru hidup bersama dengan Aisyah. Jadi kapan dianjurkan memulai membina rumah tangga baru? An Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku pada bulan Syawal. Ya, pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawalin. Dan Rasulullah memulai rumah tangga dengan aku pun juga bulan Syawal juga. Fa ayu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka tiada wanita seorang pun atau tiada seorang istri pun dari Rasulullah yang lebih beruntung daripada aku. Artinya apa? Aisyah merasa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada istri-istrinya yang ada saat itu. Kemudian wa kanat tastahibbu an yadkhula nisa'uha au yudkhala nisa'uha fi Syawal. Dan Aisyah mengatakan bahwasanya ini perawi mengatakan Aisyah itu lebih menganjurkan supaya dipertemukan suami istri itu memulai kehidupan baru berumah tangga itu yaitu pada bulan Syawal. Nah, dari hadis ini riwayat Muslim dan yang lainnya, maka sebagian para ulama mengatakan di antara sunnah pernikahan adalah memulai berumah tangga bulan Syawal. Kalau memang tidak ada jeda antara akad dengan berumah tangga hidup berdua bersama-sama, maka akadnya pun juga bulan Syawal. Ini sunnah. Kenapa sunnah? Satu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, atau apa yang diyakini oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau lebih menganjurkan memulai hidup dengan suami itu adalah bulan Syawal. Namun jangan sampai kemudian salah paham. Oh, berarti kalau sunnahnya menikah itu bulan Syawal, berarti selain Syawal bid'ah gitu. Hah? Benar nggak? Atau paling tidak makruh? Karena ada yang memahami demikian. Kalau tidak sunnah berarti pasti makruh. Ya, seperti orang yang kalau dia makannya tidak duduk, minumnya tidak duduk, berarti dia berdiri, berarti jatuh kepada makruh. Nah, ada sebuah perkataan, dan ini pertanyaan yang harus kita kuasai jawabannya, yaitu apakah seorang itu ketika meninggalkan sunnah pasti jatuh kepada perkara yang makruh atau terlarang? Jawabannya, siapa yang bisa jawab? Apakah seorang yang meninggalkan sunnah itu pasti jatuh kepada perkara makruh? Nah, apa jawabannya kira-kira? Tidak, berarti mesti tidak gitu. Belum tentu atau tidak? Coba bedakan ya. Apakah orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu pasti jatuh kepada perkara yang dibenci? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, atau kata lain belum tentu. Ya, paham? Orang yang tidak melakukan
puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis sunnah ya, semua sepakat. Apakah dia jatuh kepada perkara makruh? Belum tentu. Mungkin saja dia tidak bisa puasa sunnah karena hari-harinya bekerja keras, berniat apa? Menafkahi anak istri. Maka dia jatuh kepada perkara lain yang juga perintah Allah. Ya. Bahkan kadang-kadang seseorang itu meninggalkan sunnah Nabi tapi jatuhnya kepada perkara wajib. Bisa nggak kira-kira? Meninggalkan sunnah Nabi tapi dia jatuh kepada perbuatan wajib. Bisa. Ada orang yang tadinya puasa sunnah Senin, dia puasa sunnah, kemudian di siang hari melihat ada orang tenggelam, maka dia berbuka, dibatalkan puasa Seninnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Apa hukumnya menyelamatkan orang tenggelam? Wajib. Dia meninggalkan sunnah tapi dia jatuh kepada perkara yang wajib. Namun memang kadang-kadang suatu ketika orang meninggalkan yang sunnah itu jatuh kepada makruh. Seperti tadi, dia makan tidak dengan cara duduk. Maka kalau tidak duduk pasti berdiri, maka dia jatuh kepada perkara apa? Makruh. Bahkan kadang-kadang dia jatuh kepada perkara haram. Dia tidak makan tangan kanan, ya, maka dia pasti makan tangan kiri, jatuh kepada yang haram, dan seterusnya. Intinya adalah tidak pasti orang yang meninggalkan sunnah itu kemudian jatuh kepada perkara yang makruh atau terlarang. Kadang-kadang dia jatuh kepada makruh, kadang-kadang mubah, kadang-kadang wajib, bahkan kadang-kadang haram. Tidak mesti. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama. Ada orang tidak melaksanakan qiyamul lail, ya, tidak melaksanakan qiyamul lail. Apa hukumnya qiyamul lail? Jelas sunnah. Tetapi karena apa? Karena dia ini disibukkan dengan menghafalkan Al-Quran, misalnya. Karena waktunya sempit, besok harus disetorkan hafalannya, maka dia hafalkan sampai larut malam sehingga tidak bisa qiyamul lail. Maka kita katakan dia meninggalkan sunnah qiyamul lail, tapi dia jatuh kepada sunnah yang lain. Karena menghafalkan Quran itu adalah sunnah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak bisa kemudian dipastikan atau dijatuhkan hukum menyelisih sunnah itu pasti bid'ah. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang memang bid'ah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang dia malah jatuh kepada perkara mubah. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, dari sinilah atau dari hadis Aisyah ini sebagian para ulama mengatakan disunahkan kalau boleh memilih menikah dan membina rumah tangga baru itu kalau bisa bulan Syawal. Tapi apakah bulan yang lain itu makruh? Jawabannya tidak. Yang lainnya pun juga mubah, halal, boleh-boleh saja karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Namun di sini menjadi catatan yang sangat penting karena ini perbuatan Nabi dan itu dianjurkan oleh sebagian wanita sahabiyah. Kemudian ini membantah orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwasanya Syawal itu bulan malapetaka. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwa kalau mengadakan acara besar pada bulan Syawal itu biasanya rusak. Kalau pernikahan maka nikahnya segera bubar, ya. Atau kalau menikah di bulan Syawal seperti juga Safar sama. Kalau kita ini bulan Suro itu biasanya pernikahannya segera bubar. Kalau tidak bubar nggak punya anak. Kalau bukan punya anak atau tidak bubar maka paling tidak rezekinya seret, ya. Atau paling tidak mungkin lakinya kawin lagi dan semisalnya. Ini semuanya keyakinan kaum jahiliyah dihapus oleh Nabi SAW dengan praktek. Beliau menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang penuh berkah. Ikhwana fiddin azakumullah. Para ulama juga mengatakan bahwasanya ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh ada jeda antara akad nikah kemudian berumah tangga. Mungkin karena ada hajat kebutuhan. Mungkin karena si perempuan masih terlalu kecil dan ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Umur berapa Aisyah radhiyallahu anha menikah? Umur 6 tahun. Kemudian berkumpul dengan Nabi pada umur 9 tahun. Ya.
Atau mungkin ada urusan-urusan yang lain, seperti misalnya ada kebutuhan, misalnya si perempuan ini ada akad sebelumnya yang harus ditunaikan, diselesaikan dalam jangka setahun. Misalnya si wanita ini bekerja, kemudian akadnya harus selesai 1 tahun, lalu kemudian dilamar oleh si laki. Tidak apa-apa akad, tapi setelah akad selesaikan kerja dulu, tidak harus berumah tangga, baru kemudian setelah itu berumah tangga. Ya. Atau misalnya orang tuanya masih membutuhkan si wanita ini, maka dengan perjanjian sebelumnya, boleh engkau menikahi saya, wahai laki-laki, tapi saya harus menemani ibu saya selama setahun kira-kira. Boleh seperti ini, tidak harus langsung dikumpulkan. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, bab berikutnya ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zaujatihi. Sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan tatkala seorang laki-laki pertama kali dipertemukan dengan wanita yang ia nikahi. Ya. Ada sebuah isyarat ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau akad nikah itu tidak harus dipertemukan. Suami istri atau laki-laki dengan wanita yang dinikahi itu tidak harus dipertemukan ketika akad. Ya. Dan demikianlah kondisi Rasulullah ketika menikah dengan Aisyah, itu tidak langsung dipertemukan. Loh, kenapa? Bagaimana terjadi akad yang benar? Ada walinya. Karena yang mengakadkannya itu walinya dengan si laki-laki. Di sini Rasulullah. Baru kemudian setelah waktu yang ditentukan, kemudian dipertemukan. Nah, ada hal-hal yang sifatnya itu sunnah untuk dilakukan. Ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah bedanya Islam dengan agama lain. Ada hal-hal yang sifatnya sunnah setelah akad nikah itu apa saja, sehingga kalau kita lakukan itu akan menjadi pahala. Berbeda dengan orang-orang selain muslim, tidak ada aturan demikian. Oleh karena itu para ulama mengatakan adab ini yang membedakan antara pernikahan Islami dengan pernikahan bukan Islami. Adapun niat karena melakukan perintah Allah dan Rasulnya, inilah yang membedakan antara pernikahan manusia dengan hewan. Ada niat ibadah, tidak hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis, tapi betul-betul menjaga kehormatan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, pada hubungan biologis kalian itu ada sedekah. Ini tidak ada pada hewan-hewan dan semisal. Yustahabbu lahu an yulatifaha ka an yuqaddima ilaiha syai'an minasyarabi wa nahwi. Ketika pertama dipertemukan dengan istri yang dinikahinya, itu disunnahkan untuk berlemah lembut kepada istrinya. Ingat, wanita itu memang punya sifat lembut. Jadi kita wahai laki-laki, kaum laki-laki, sekali-kali jangan sampai ditonjolkan sifat kasarnya. Karena memang laki-laki itu kasar, keras, ya, punya sifat yang tidak lembut seperti wanita. Itu ketika berhadapan dengan kaum laki-laki, berhadapan ketika pekerjaan, berhadapan dengan orang jahat, tampakkan sifat laki-laki keras, kasar. Tetapi ketika bertemu pertama kali dengan istri yang dinikahi, maka yang dikedepankan adalah lemah lembut, ya. Dan tidak akan berkurang sifat laki-laki antum ketika berlemah lembut kepada sang istri. Ingat, Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi bagaimana mengukur orang itu baik atau tidak? Bukan ketika bersosial. Di luar sana sosialnya tinggi, suka menolong, suka nganter orang ke rumah sakit, ya, suka menyantuni fakir miskin. Bukan itu ukuran dia orang paling baik. Tapi pertama kali dilihat kepada istrinya bagaimana. Karena ada kadang-kadang orang itu sosialnya tinggi, suka nyantuni orang-orang fakir miskin, membantu para du'afa, apalagi janda-janda, ya, dibantu. Tapi ketika melihat istrinya kadang-kadang kekurangan, istrinya mengeluh di medsos, kurang uang, gaji habis, tanggal tua. Bahkan kadang-kadang kita melihat ada seorang istri itu ketika tanggal tua yang difoto itu dompet yang lagi kosong, kemudian diupload atau diposting di Facebooknya. Apa artinya? Mengeluh sedang nggak ada uang, padahal suaminya luar biasa dermawan kepada orang lain. Ini tidak layak. Ini laki-laki yang tidak baik. Yang paling baik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah,
Hendaknya sang suami itu ketika pertama kali dipertemukan dengan istrinya, maka dia berlemah lembut dan dia memberikan sesuatu apapun, baik berupa minuman atau yang semisal minuman. Jadi nggak langsung gitu loh, ya, kasih minuman. Jadi suami menuangkan air minum, dikasihkan. Minuman apa kira-kira? Terserah, ya, madu bisa, susu bisa. Memang Nabi memberikan susu, ya, sirup juga boleh. Makanan boleh nggak? Boleh. Buah-buahan boleh, sangat boleh sekali. Yang penting ini adalah yaitu muqaddimah, supaya tidak gusar perempuan. Perempuan baik-baik, ya, itu pasti merasa takut, merasa asing, merasa tidak nyaman dengan seorang laki-laki yang tidak pernah dia kenal, ya. Pasti merasa tidak nyaman dan sebagainya. Ini perlu dilembutkan. Nah, kata beliau, li hadithi Asma binti Yazid qalat inni qayyantu Aisyata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Asma binti Yazid, beliau mengatakan sesungguhnya aku menghias Aisyah radhiyallahu anha untuk dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah dewasa, setelah akad nikah, dihiasi oleh Asma binti Yazid, Aisyah ini. Tsumma ji'tuhu fada'autuhu li jalwatiha. Kemudian aku datang memanggil Nabi untuk bertemu dengan Aisyah. Faja'a fajalasa ila janbiha. Maka Rasulullah pun datang lalu duduk di sampingnya. Duduk dulu, ya, belum ngapa-ngapain, duduk aja dulu. Kemudian fa'utiya bi'usilaban, kemudian diberikan kepada Nabi satu wadah berupa minuman susu. Jadi satu gelas susu, kemudian fasyariba, lalu Nabi minumnya. Minum susu ini, tsumma walahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan bekasnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini belum pernah ketemu loh, ya. Diperlakukan oleh Nabi sedemikian rupa. Rasulullah menuangkan air susu, kemudian diminum sebagian, diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Kalau perempuan sekarang mungkin langsung diambil, diminum, dihabisin, ya. Atau mungkin belum sudah minum duluan. Maka apa kata Asma? Fakhafadat ra'saha wastahyat. Maka Aisyah malah malu dan menundukkan kepalanya. Dikasih oleh Rasulullah minuman, nih minum susu. Maka Aisyah diem, menundukkan pandangannya dan malu. Karena memang sifat malu ini adalah sifat yang mendominasi kaum wanita salihah, ya. Kemudian apa kata beliau? Qalat Asma pun mengatakan, fantahartuha wa qultu laha, maka aku pun menegurnya dan aku mengatakan kepada Aisyah, khudhi min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, ambil itu susu dari tangan Rasulullah. Fa akhadat fasyaribat syai'an. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengambil susu dari tangan Rasulullah dan akhirnya meminumnya. Maka momen seperti ini jangan dilewatkan. Artinya apa? Artinya ini untuk melembutkan hatinya si wanita yang pertama kali dipertemukan dengan seorang laki-laki yang tadinya haram, tidak boleh berduaan, tidak boleh menyentuhnya, tapi sekarang menjadi halal dengan akad nikah yang diakadkan oleh walinya. Maka untuk melunakkan hatinya, melembutkan hatinya, berikan suatu muqaddimah, minuman, makanan atau buah-buahan. Kalau sekarang mungkin mudah, ya, buah-buahan, ya. Tapi buahnya jangan buah duren, ya. Buah-buahan yang sifatnya itu mudah dimakan gitu loh. Buah durian kan bukanya susah gitu, dan belum tentu orang suka kan gitu. Mungkin baunya harum bagi kita, tapi tidak harum bagi orang lain. Atau minuman, atau mungkin madu, ya, atau sirup dan lain sebagainya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ini yang pertama, ya. Wa yambaghi an yad'a yadahu ala muqaddimati ra'siha. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dahulu saya tidak melakukan itu, gimana ini? Ya, masa diulang? Ya sudah, lewat gitu loh, ya. Sudah.
Kemudian beliau mengatakan, dan sepatutnya seorang laki-laki itu meletakkan tangannya di ubun-ubun kepalanya istrinya. Diletakkan tangannya sambil wa yusammillaha wa yad'u bil barakah. Diletakkan tangannya di kepala sambil mengucap bismillah, kemudian berdoa dengan doa keberkahan. Apa isi doanya? Wa yaqulu ma jaa fi qoulihi, yaitu doa idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh bi nasiyatiha wal yusammillaha azza wa jalla wal yad'u bil barakah. Kalau seorang laki-laki itu menikahi wanita atau seorang yaitu membeli pembantu, membeli budak misalnya, kemudian hendaklah dia meletakkan tangan kanannya di ubun-ubun wanita tersebut sambil membaca bismillah, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yakin antum sudah lupa ini? Ya? Lupa sudah? Atau tidak dipraktekkan? Dipraktekkan. Jadi makanya itulah pentingnya kita ini belajar sebelum praktek. Jangan praktek dulu salah-salah lalu kemudian diralat. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya dia mengulang pernikahan pura-pura nikah? Ya silakan saja. Tetapi kan itu tidak ada maknanya. Artinya tidak berkonsekuensi apa-apa, itu sudah istrinya. Ya, nah, tapi hal ini disunahkan ketika awal bertemunya seorang laki-laki dengan wanita yang ia nikahi. Jadi memegang kepalanya atau ubun-ubunnya si wanita tersebut sambil berdoa. Hafal nggak tadi? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Antum harus hafalkan sebelum nikah itu. Grogi Ustaz, masa laki-laki grogi? Tidak grogi lah, dihafalkan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau antum grogi mau membaca ini ketika ketemu istri yang baru dinikahi, antum ingat ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Insyaallah enggak grogi lagi. Ya, wajar lah grogi apalagi yang baru pertama menikah kan gitu. Baik. Kemudian doa ini dibaca ketika awal dipertemukan dengan istri yang dia nikahi. Wa yustahabbu lahuma an yusalliya raka'ataini ma'an. Jadi yang pertama tadi ngasih minuman, ngasih makanan, atau yang semisalnya untuk melunakkan hati wanita. Yang kedua memegang kepalanya, ya, tentu saja dengan lemah lembut ya, jangan langsung dipatah. Mana kepala? Jangan. Bukan begitu. Ya, didekati sambil berbincang ya. Boleh-bolehlah cerita-cerita, enggak apa-apa meskipun lama. Ya, cerita-cerita masa lalu yang baik-baik maksudnya ya. Atau misalnya masa dulu ketika kecil, dahulu kecilnya namanya dipanggil apa? Ya, dahulu kecil main di mana? Seperti itu. Tahun berapa ketika SD lulus SD? Ini semua bahan yang perlu disampaikan, tidak mengapa. Jadi jangan sampai antum kehabisan bahan, diem saja setengah jam, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi harus dipersiapkan seperti ini. Nah, kemudian memegang kepalanya, kemudian berdoa dengan doa yang disunahkan tadi, lalu kemudian disunahkan sholat bersama-sama 2 rakaat sholat sunnah. Kita katakan sunnah kenapa? Karena apa? Karena Rasulullah tidak mewajibkan, bahkan tidak ada keterangan Nabi melakukannya, tapi ini dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, maka ini menjadi sunnahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Salat 2 rakaat. Bagaimana caranya? Ya 2 rakaat sunnah. Apa yang dibaca terserah. Tapi jangan lama-lama, ya. Sekedar salat sunnah, seperti kita salat sunnah qobliyah, seperti salat sunnah ba'diyah, seperti salat sunnah qobliyah subuh dan semisalnya, pendek saja. Berjamaah dengan istrinya, laki di depan, perempuan samping kanan atau kiri? Di belakang, karena aturannya perempuan itu tidak boleh berjajar dengan laki-laki meskipun dia adalah suami atau mahramnya sendiri. Kemudian beliau mengatakan li'annahu manqulun 'anis salaf karena masalah ini telah diriwayatkan dari para salafus saleh. Wa fihi atharani, ada 2 athar amalan para salaf dalam masalah ini. Makanya sebagian para ulama mengatakan tidak ada sholat.
Jadi yang nggak sholat tidak ada masalah, ada pegangan. Karena sebagian para ulama mengatakan tidak ada sunnahnya. Tapi pendapat yang kuat, sunnah sholat 2 rakaat ketika seorang laki-laki dipertemukan pertama kali dengan wanita yang ia nikahi. Al-awwalu, riwayat yang pertama, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'id maula Abi Usaid qala tazawwajtu ana wa ana mamlukun fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Qala wa uqimatis shalah. Qala fadhahaba Abu Dzar liyataqaddam faqalu ilaika. Qala aw kadzalika? Qalu na'am. Qala fataqaddamtu bihim wa ana 'abdun mamluk wa 'allamuni faqalu idza dakhala 'alaika ahluka fasalli rak'ataini thumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaik wa ta'awwad bihi min syarrihi thumma sya'nuka wa sya'nu ahlika. Dari Abu Sa'id, mantan pembantunya Abu Usaid, beliau mengatakan, aku menikah saat itu dan aku saat itu budak atau mantan budak. Lalu aku pun mengundang beberapa sahabat Nabi. Ini termasuk kebiasaan para sahabat ketika menikah itu bukan nikah siri, ya, tapi nikah terang-terangan dan mengundang banyak orang. Kemarin kita sebutkan atau saat lalu kita sebutkan istilah nikah siri ini adalah nikah atau istilah yang tidak syar'i, jangan digunakan. Sekali lagi, istilah nikah sirri ini adalah istilah yang tidak syar'i. Karena nikah artinya pernikahan, sirri sembunyi-sembunyi. Padahal nikah itu dianjurkan untuk terang-terangan, terang-terangan tapi sembunyi-sembunyi, kontradiksi. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan aulim walau bisyat, adakan walimah meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Maka Rasulullah mengatakan a'linu bin nikah, sebarkan pengumuman pernikahan. Jadi menikah itu memang syar'inya itu diumumkan, bukan dirahasiakan. Ya, makanya terus terang saja, saya sendiri kalau diundang, ya diundang teman kita sendiri, saudara kita sendiri, pernikahan, tapi di situ ada perkataan, "Enggak usah bilang-bilang orang," enggak datang saya. Saya tidak akan datang. Karena apa? Karena menikah seperti ini meskipun sah, tetapi menyelisih syariat. Kalau kita datang seolah-olah mendukung, oh ya pernikahan siri bagus. Kita katakan, kalau engkau mau laporkan kepada kantor urusan agama, kemudian mengundang orang sekitar sehingga orang tahu bahwa engkau ini sedang menikah, insya Allah kita hadir. Tapi kalau ada pesan, tidak usah bilang siapa-siapa, rahasiakan, maka pernikahan seperti ini adalah tidak syar'i. Oleh karena itu juga ini wasiat kepada kaum wanita, ya, wanita yang belum terlanjur. Kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat. Yang belum terlanjur, kalau ada laki-laki suka kepada dia, wanita ini, lalu kemudian dia berjanji saya akan menikahimu tapi nikah siri, jangan mau. Ya, jangan mau. Kenapa demikian? Yang pertama karena nikah siri tidak syar'i, menyelisih syariat meskipun sah. Yang kedua, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan biasanya. Kadang-kadang laki-laki itu zalim loh ya. Kadang-kadang menikah siri itu maksudnya ada tujuan lain. Kadang-kadang ini yang zalim. Kita kan tidak tahu hatinya orang. Kadang-kadang dia menikahi wanita siri tapi hanya sekedar coba-coba. Kemudian ketika nggak nyaman hilang, minggat. Ini terjadi di mana-mana. Oleh karena itu harus ada yang namanya pencatatan. Supaya apa? Menghindari kezaliman kaum laki-laki. Dan itu menunjukkan kesungguhan dia menikahi seorang wanita. Jadi wanita bersyarat nikahnya harus betul-betul syar'i, jangan siri, harus diurus surat nikahnya. Kalau bisa begitu si wanita ini, supaya nanti tidak terzalimi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, apa kata Abu Usaid? Beliau mengatakan, saya mengundang para sahabat Nabi, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar, ada Hudzaifah dan yang lainnya. Pertanyaan di sini adalah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diundang? Ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diundang? Jawabannya di sini kita tidak mengetahui apakah saat itu Rasulullah masih hidup atau tidak. Kalau sudah meninggal dunia tidak ada masalah, berarti hadis ini.
Tapi kalau masih hidup, jawabannya tidak mengapa para sahabat menikah meskipun tidak mengundang Rasulullah. Sebagaimana terjadi kemarin, ada Jabir radhiyallahu an menikahi seorang janda dan sudah selesai, baru kemudian diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah tahu, Rasulullah tidak marah, kenapa engkau tidak mengundang saya? Para ulama mengatakan ini menunjukkan mungkin saja rumahnya jauh dari Rasulullah, tidak ingin merepotkan Rasulullah. Mungkin saja Rasulullah dilihat sibuk, dan yang lain seterusnya dari alasan-alasan yang bisa dibawakan. Artinya di sini tidak mengapa seorang menikah meskipun tidak mengundang gurunya. Antum misalnya mengaji, ada guru menikah, gurunya dari Jakarta sana, masa diundang? Ya, tidak harus. Atau mungkin kalau memang harus cuma diberitahu, ya diberitahu sebagai kabar gembira bahwa saya sekarang menikah, tidak apa-apa. Ya, tidak harus mengundang. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu tiba-tiba ketika saat acara tersebut, acara pernikahan, dikumandangkan iqamat salat. Kemudian Abu Dzar masuk masjid, kemudian dia maju. Ya. Ternyata apa? Faqalu ilaika. Maka mereka mengatakan kamulah yang menjadi imam. Lalu Abu Dzar mengatakan, demikian? Ya, mereka mengatakan ya, wahai Abu Dzar. Maka beliau mengatakan, aku pun maju. Afwan, ini yang dijadikan imam adalah yaitu Abu Sa'id Maula Abi Usaid, yang menikah tadi dijadikan sebagai imam. Apa alasannya? Karena dia adalah penduduk kampung tersebut. Ini pelajaran berharga ya. Kalau kita bertamu di rumah orang, lalu datang waktu sholat, jangan langsung maju menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Ya, Rasulullah mengatakan, wala ya'umur rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sekali-kali seorang itu mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Jadi kalau kita mungkin main ke desa sebelah, kampung sebelah, lalu tiba waktu sholat, kita masuk ke masjid itu, maka tunggu saja sampai datang imam rotibnya. Jangan mendahului mereka, karena ini adab dalam sholat berjamaah. Nah saat itu karena Abu Sa'id adalah tuan rumah di kampung tersebut, lalu kemudian undangannya meskipun para sahabat Nabi, otomatis mereka para sahabat Nabi lebih alim, tapi ternyata malah mereka menolak untuk menjadi imam, mempersilahkan Abu Sa'id untuk menjadi imam karena beliau adalah orang penduduk tersebut. Kemudian beliau mengatakan, mereka para sahabat pun mengajari aku suatu permasalahan. Apa itu? Apabila engkau dipertemukan dengan istri yang baru engkau nikahi, maka salatlah 2 rakaat dan juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita sebutkan tadi. Dan para ulama berbeda pendapat tentang urutannya. Apakah salat dulu baru kemudian pegang kepala berdoa, atau apakah pegang kepala berdoa dulu baru kemudian salat? Maka kalau kita lihat zahirnya hadis, Abu Sa'id ini sholat dulu, setelah sholat baru kemudian pegang kepala, lalu kemudian mendoakan sang istri. Tidak ada masalah, dibalik pun juga tidak ada permasalahan. Yang penting urutannya tadi atau masalahnya adalah, pertama bermulatofah, berlemah lembut dengan bercengkrama, memberikan makanan atau minuman ringan, ya, yang kira-kira itu disukai oleh pasangan untuk melunakkan hatinya, dan mengusir yaitu rasa, yaitu apa, wahsyah itu tidak atau rasa asingnya ini hilang, untuk mengakrabkan. Yang kedua setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memegang ubun-ubun sang istri sambil berdoa minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dibalik, memegang kepala dan berdoa dulu baru kemudian yaitu sholat. Atsani, yang kedua, yaitu riwayat yang kedua, an Syaqiqin qala jaa rajulun yuqalu lahu Abu Harizin. Dari Syaqiq dia mengatakan, datang seseorang yang biasa dipanggil Abu Hariz. Ya. Jadi sahabat Nabi itu biasa disebut atau dipanggil Abu Fulan, Abu Hurairah, Abu Bakrin, Abu Mas'ud, ya, Abu siapa lagi? Abu Jandal, Abu Darda.
Nah, ini panggilan penghormatan kepada seorang sahabat, tidak menyebut nama langsung. Ini sunnah. Ini sunnah. Ya. Jadi kalau kita ini biasanya pakai Pak atau Mas gitu. Tapi kalau yang syar'i itu pakai Abu. Abu fulan. Siapa nama anaknya? Misalnya anaknya Muhammad, berarti Abu Muhammad. Ya, itu sunnah dan Rasulullah SAW memerintahkannya. Nah, Abu Haris mengatakan, ini tazawwajtu jariyatan syabatan bikran wa inni akhafu an tafrukani. Kata Abu Haris, aku dahulu menikahi seorang wanita muda, masih gadis. Dan aku takut jangan-jangan dia ini gusar ketika dipertemukan dengan aku. Apa gusar itu ya? Hah? Belum apa? Belum terbiasa ketemu laki-laki, sehingga merasa tidak nyaman. Aku takut hal itu. Faqala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, innal ilfa minallah wal firqa minasyaitan. Yuridu an yukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum. Kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan sesungguhnya al-ilfa, yaitu ketundukan hati itu dari Allah, dan kegusaran hati itu dari setan. Setan itu selalu ingin membuat engkau benci terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu istrimu, sudah halal, tapi setan berusaha supaya apa? Supaya tidak menyatu hati kalian, tetap dipisahkan, tetap tidak menyatu, tetap masih merasa asing. Ya. Sedangkan persatuan hati, menyatunya hati antara suami istri itu adalah dari Allah. Maka faida atatka wa murha an tusalliya wara'aka rak'atain. Kalau engkau bertemu dengan istrimu yang baru engkau nikahi, maka perintahkanlah ia salat di belakangmu 2 rakaat. Zada fi riwayatin ukhra an Ibnu Mas'ud qala, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Allahumma ijma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Ini doa yang lain yang bisa kita hafal juga selain apa yang kita sebutkan yang pertama tadi. Kata Ibnu Mas'ud, apabila engkau mendatangi istrimu yang baru engkau nikahi, maka suruhlah ia salat di belakangmu 2 rakaat. Kemudian tambahan riwayat Ibnu Mas'ud yang lain, lalu ucapkan doa, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Allahumma ijma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, berkailah untukku pada keluargaku ini dan berkailah buat mereka untuk aku. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah di antara kami apa yang kau kumpulkan dengan kebaikan, dan pisahkan di antara kami apabila engkau memisahkan dengan kebaikan pula. Jadi ini doa yang lain, yang kedua yang disunahkan untuk kita ucapkan ketika seorang laki-laki menikah dan pertama kali dipertemukan dengan sang istrinya. Ikhwana fillah azakumullah. Wa yanbaghi an yaqula hina yujami'uha bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Qala fa in qudhiya bainahuma waladun lam yadhurruhu syaitanu abadan. Dan sepatutnya bagi seseorang yang menikah dan ingin mengumpuli istrinya itu membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami setan itu, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan setan itu dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Rasulullah mengatakan apabila Allah mentakdirkan anak dari kedua orang tersebut, maka setan tidak akan memberikan bahaya sedikit pun selama-lamanya kepada anak tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, ini doa indal jima', doa ketika seorang laki-laki mengumpuli istrinya, dan ini bukan hanya berlaku ketika pertama dipertemukan, tapi setiap kali seorang laki-laki ingin mengumpuli istrinya, maka dianjurkan untuk berdoa seperti ini. Doa dijauhkan oleh Allah daripada setan yang memudarati rezeki kita dan memudarati anak kita. Makanya para ulama mengatakan ini adalah modal yang paling besar bagi seorang mukmin yang ingin memiliki anak saleh salihah. Ya. Jadi pertama itu adalah berdoa, minta kepada Allah yang maha memberikan kebaikan. Ini pertama.
Jangan hanya berpatokan kepada oh ini bibitnya bagus, maka anaknya pasti bagus. Belum tentu. Memang bibit bagus penting, tempat yang bagus penting, lingkungan yang bagus penting, perawatan bagus penting, makanan sehat penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua adalah mendoa atau berdoa kepada Allah meminta anak soleh solihah. Makanya jangan disalahkan anak ketika kita memiliki anak yang tidak soleh. Ternyata kita hitung-hitung ke belakang, oh iya dulu kita tidak berdoa ketika berhubungan dengan istri kita. Diungkapkan oleh para ulama bahwasanya orang laki-laki yang mengumpuli istrinya itu ibaratkan orang yang sedang bercocok tanam atau menanam benih. Ini gambarannya. Mana ladangnya sawahnya? Istrinya. Mana benihnya? Airnya laki-laki. Siapa yang mencangkul? Siapa yang menanam? Ya sang suami. Apa alasannya wanita itu diibaratkan sebagai ladang atau sawah? Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Kalau kita bercocok tanam di sawah ladang, kita perlu perhatian bagaimana kondisi sawah ladang itu bagus atau tidak tanahnya. Makanya kita pilih-pilih istri. Pilih apa? Pilih yang kriteria disebutkan oleh Nabi SAW. Al-wadud, al-walud, penyayang yang kira-kira menghasilkan banyak anak, solihah, imro'atun solihah, dan lain sebagainya, akhlakul karimah, agamanya kuat, sholatnya rajin. Itu pilihan yang perlu dipilih. Ini bibit, ya. Kemudian ketika kita menanam padi misalnya, kita pun juga butuh bibit yang bagus. Nah, ketika kita menanam, kita tidak lupa juga berdoa, meminta kepada Allah, karena suatu ketika hama itu menghabisi benih yang kita tanam. Bahkan suatu ketika semalam saja habis tanaman yang sudah siap kita panen. Sama dengan anak kita. Kadang-kadang sudah besar, baik, ternyata salah pergaulan, hancur. Ya, atau diawali dengan doa, maka di awalnya sudah baik. Demikian pula kita menanam padi atau benih yang lain. Ketika kita tanam, kita pelihara. Tanaman kita pun juga kita pelihara. Kita merawat anak-anak kita dengan kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, dan lain sebagainya. Ada vitamin, ada makanan sehat. Ini semuanya sama kebutuhan. Tapi jangan sekali-kali dilupakan doa Allahu bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan setan dari kami, dan jauhkan setan itu dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Allahu a'lam. Adzan dulu, kita sambung setelah adzan. Silakan. Bismillah. Allahu Akbar. Kuncinya kunci di belakang. Yang kardus saja ya. Yang 10 itu punya teman yang lain, ada orang lain. Kardus ya? Ya, yang kardus saja. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung kembali. Tadi kita sebutkan bahwa di antara doa yang sangat dianjurkan ketika seorang hendak berhubungan badan itu membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau ada yang bertanya, belum hafal saya. Ya. Kita katakan antum pengen anaknya baik atau enggak? Antum pengen anaknya baik atau kayak setan, kan gitu. Ya pastilah dia ingin anaknya baik lah. Anaknya bikin baik tapi nggak mau usaha, ya sudah dihafal, nggak apal-apal. Ya, ini waswas syaitan kalau perkataan nggak apal-apal. Orang menghafal Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana nggak harus cerdas. Ya, yang penting dia bukan gangguan jiwa, insya Allah bisa membaca. Kalau memang tidak bisa, tulis, ya, tulis besar-besar, tempel di tembok. Kalau bisa, nanti dibaca setiap kali ingin berhubungan, akhirnya hafal sendiri, insya Allah pasti hafal. Karena apa? Karena segala sesuatu itu bisa karena terbiasa. Antum sekarang pakai masker, sejak kapan pakai masker? Sejak lahir? Tidak. Sejak Maret atau Februari 2020. Ya kan? Rata-rata kan begitu. Saya pun juga demikian. Sejak seumur hidup belum pernah pakai masker, kecuali pada Maret kalau nggak salah tanggal saat itu 16. Ya, ketika sedang rame-ramenya, kemudian anjuran pemerintah untuk memakai masker, baru kita pakai masker. Saat itu gerah, nggak enak, bau dan lain sebagainya. Tapi lama-lama terbiasa. Sekarang kalau mau keluar, loh maskernya lupa, ya kan? Merasa nggak nyaman kalau nggak pakai masker. Bisa karena terbiasa. Demikian pula kita membaca doa. Kalau kita terbiasa doa tersebut, maka insya Allah kita bisa dan hafal sendiri. Dan itu kebutuhan kita. Baik, apa guna daripada doa tadi? Apa gunanya tadi? Untuk kebaikan sang anak. Ada pertanyaan di sini disebutkan oleh para ulama. Apabila seorang itu berhubungan dengan istrinya tapi tidak ingin punya anak. Ada kan orang berhubungan tapi tidak ingin punya anak. Loh kenapa? Sudah banyak anaknya. Ya kan? Atau mungkin ingin menjarak kehamilan karena ada maslahat. Ini boleh dalam Islam. Ya. Yang nggak boleh itu takut tidak bisa ngasih makan lalu kemudian KB. Ini nggak boleh.
Ini sifatnya orang jahiliyah. Tapi karena ada kebutuhan, kemaslahatan bersama, sehingga harus dijarak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau kemudian kesibukan si istri misalnya, ada tanggung jawab pekerjaan yang diridhoi oleh suaminya, maka harus dijarak sehingga dia berhubungan dengan suaminya tidak mau punya anak. Itu boleh dalam Islam. Makanya dahulu di dalam Islam para sahabat Nabi itu melakukan azl, berhubungan badan dengan istrinya, tapi dibuang airnya supaya tidak hamil, ittiqa al-hamli, menghindari kehamilan. Rasulullah tahu, diam. Ya, zamannya zaman turun ayat-ayat, tapi tidak ada satupun ayat melarang. Berarti boleh nggak? Boleh. Nah sekarang kalau orang itu berhubungan badan tapi tidak ingin punya anak, baca nggak doa ini? Baca. Jawabannya tetap dibaca. Apa alasannya? Yang pertama, Nabi menganjurkan secara umum. Dan Rasul tidak pernah mengatakan ucapkan doa ini kecuali kalau nggak mau punya anak. Nggak. Siapa saja yang ingin mendatangi istrinya. Yang kedua, orang meskipun tidak ingin punya anak, kalau Allah mentakdirkan kun fayakun. Antum pernah mendengar ada orang azal KB, lalu ternyata tetap saja hamil istrinya? Ya? Masya Allah. Ini kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Walud, wanita yang banyak anaknya, gitu loh, yang akan memproduksi banyak anak. Ini kriteria pilihan dalam Islam. Nah, maka suatu ketika orang itu berhubungan dengan istrinya tapi tidak ingin punya anak, ternyata Allah mentakdirkan ternyata punya anak, hamil. Bahkan kami mendengar, Allahu alam, ya, tapi belum pernah kami lihat sendiri, ada seorang perempuan yang sudah steril sekalipun itu tetap hamil. Betul ya? Ya, secara akal tidak bisa, tapi ternyata Allah mentakdirkan demikian. Kalau masalah orang azl, KB, terus hamil, ini banyak, ya, banyak, dan saudara kami sendiri mengalaminya. Maka tidak bisa dipungkiri. Jadi, karena doa ini tetap baik dan bermanfaat, maka tetap saja berdoa meskipun seorang itu tidak ingin punya anak. Taib, kalau seandainya sudah terlanjur hamil, lalu berhubungan badan dengan istrinya yang hamil, apakah tetap berdoa? Jawabannya ya tetap berdoa, karena ini doa kebaikan dan kemaslahatan buat anak. Ya, meskipun sudah diciptakan anak di dalam perutnya wanita itu, maka tetap doa ini maslahat buat sang anak. Lalu disebutkan oleh para ulama bahwasanya dalam hadis itu atau dalam doa itu ada kalimat Allahumma jannibna syaitan, apa? Jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ada jannibna. Apa artinya jannibna? Ya Allah, jauhkan setan itu dari kami. Jadi bukan untuk anak saja. Setan ini jauhkan dari kami. Kami siapa? Ya suami istri. Jadi berlaku meskipun dia tidak ingin punya anak, meskipun istri sudah hamil, meskipun azl, meskipun bahkan sekalipun andaikan istrinya mandul sekalipun, tetap disyariatkan berdoa dengan doa ini. Karena apa? Karena doa ini manfaatnya bukan hanya untuk anak yang akan ada, tapi untuk suami istri kemaslahatan. Bahkan di sini ada disebutkan mimma rozaqtana atau ma rozaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Rizki, iya anak, betul. Apakah rezeki itu hanya anak? Belum tentu. Kadang-kadang yang lain-lainnya kita berdoa untuk kemaslahatan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang berikutnya, wa yajuzu an ya'tiyaha min qubuliha min ayyijiatin sya'a. Ini agak dalam ya. Kita percepat saja karena ini terlalu detail ya. Maka kadang-kadang kalau betul-betul kita detailkan, kadang-kadang kurang maslahat pembahasan seperti ini. Ya, makanya dalam Islam itu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis ada bahasa-bahasa kiasan dalam masalah hubungan intim. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan dalam sebuah hadis an ya'tiyaha, barang siapa ingin mendatangi istrinya. Ini bahasa kiasan laki-laki yang ingin mengumpuli istrinya, dibuat kalimat ya'tiyaha, mendatanginya. Allah merumpamakan wanita itu sebagai sawaladang, nisa'ukum harthul lakum, bahasa kiasan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tidak patut untuk terang-terangan dalam masalah ini. Ya, apalagi di sana kadang-kadang anak kecil, ya, belum layak untuk mendengarkan yang detail-detail seperti ini. Makanya kalau ingin detail masalah ini, adab berhubungan intim, itu ada sebuah kitab yang sangat bagus, ya, berjudul Tuhfatul Arus. Ini kitab yang sangat detail,
Ya, memang bagusnya sudah jelas, tapi sangat detail dalam pembahasan, yaitu hubungan laki dengan perempuan, suami istri secara syar'i. Disebutkan detail. Antum kalau pengen tahu, kalau antum punya wawasan bagaimana sih cara melunakkan hati wanita yang baru dikenalnya, ada dalam kitab tersebut. Tidak hanya memberikan minuman saja, kadang-kadang buah-buahan, kadang-kadang makan ringan dan lain sebagainya. Kurma termasuk disebutkan. Ya, jadi masih banyak cara yang bisa dilakukan. Antum baca terjemahannya sudah ada, terutama bagi yang belum menikah. Baca kitab Tuhfatul Arus. Atau yang sudah menikah ingin apa? Ingin memperbaiki kesalahan yang lalu, bisa membaca kitab ini, barangkali kemudian menjadi lebih harmonis dan semisalnya. Kemudian kita lanjutkan. Boleh-boleh saja seorang laki-laki itu mengumpuli istrinya dari arah belakangnya atau dari arah mana saja, ya, min khalfiha au min amamiha, baik dari belakang ataupun depan, karena Allah berfirman, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawaladang kalian, maka datangilah sawaladangmu dari manapun kamu mau, ai kaifa syi'tum mukbilatan wa mudbiratan. Dari arah manapun kamu suka, terserah, baik dari arah depan maupun belakang. Tetapi para ulama mensyaratkan tetap, yaitu yang dikumpuli adalah, mohon maaf ya, itu farji, ya. Karena seorang wanita itu ada dua jalan. Yang pertama dikenal dengan kubul itu farji. Yang belakang itu dubur. Yang dihalalkan bagi seorang suami adalah mengumpuli kubulnya saja, baik dari arah depan maupun belakang, atau arah mana saja, yang penting diletakkan ke dalam farjinya, bukan ke dalam dubur. Hati-hati, kalau dubur sampai dilakukan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan dosa besar, bukan dosa ringan, dosa besar. Ya, para ulama mengatakan bervariasi dalam hubungan badan silakan, bebas, tidak ada batasan, tapi hanya dua. Ini ingat ya, dua pembatasan syariat jangan sampai dilanggar dalam hubungan badan. Dua saja, tidak ada yang lain. Yang jelas-jelas dilarang. Yang pertama yaitu mengumpuli istri dalam duburnya. Ini satu. Yang kedua, ini antum ingat, yang lainnya boleh semua. Pokoknya dua yang antum ingat, yang lainnya karena nggak ada keterangan berarti boleh. Yang pertama tadi apa? Mengumpuli istri dalam duburnya. Lalu yang kedua, mengumpuli istri di farjinya ketika masa haid dan nifas. Ya, dua ini saja yang nggak boleh. Sisanya tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti boleh-boleh saja. Bahkan perintahnya silakan semaunya. Ya, nggak perlu kita bahas gaya-gaya apa saja. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Arus. Tapi kita tidak perlu bahas di sini, terlalu dalam. Ya, kita memberikan kaidah secara global bahwasanya semuanya boleh kecuali dua hal tadi. Taib. Makanya ketika para ulama ditanya, ya, ditanya ketika seorang laki-laki, suami itu ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya kepada istrinya, tapi istrinya haid. Istrinya haid kan tidak boleh. Ya. Kemudian boleh enggak sang istri yaitu mengonani suaminya? Boleh enggak kira-kira? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Kenapa demikian? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang sedang istrinya itu sedang haid. Istrinya sedang haid. Apa yang boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya yang haid? Rasulullah mengatakan, isna'u kulla syai'in ilal jima'. Segala hal lakukan boleh semuanya, kecuali apa? Jima, yaitu mengumpuli istri di farji ketika haid atau nifas. Jadi boleh semuanya. Yang tidak boleh itu onani sendiri, itu tidak boleh. Itu termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha ghaira dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan selain kepada istrinya, maka dia adalah orang yang menentang. Tidak boleh. Ya. Jadi masih ada solusi. Inilah bedanya kalau orang itu belajar atau tidak. Tidak sedikit-sedikit cerai. Loh, kenapa cerai dengan istrinya? Istri saya haid, tidak bisa puas saya ini. Akhirnya cerai.
menikah lagi. Ternyata haid juga, cerai lagi, terus tidak ada selesainya. Masih ada jalan bagaimana cara berhubungan biologis meskipun istri itu sedang haid. Yang penting adalah tidak mengumpuli di farjinya ketika haid. Nah, kemudian sampai masalah disebutkan oleh para ulama tentang oral, seks dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Ya, bukan masalah kontemporer, ini sudah dibahas semuanya. Dan dalam urusan ini ada beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh karena itu bukan kebiasaan manusia, itu mirip binatang kata beliau mereka. Tetapi pendapat yang kuat semuanya diperbolehkan kecuali dua hal yang kita sebutkan, dan kita sudah punya kaidah tadi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah kisah yang menjadikan sebab turunnya ayat nisaukum harthul lakum. Kesimpulannya, karena waktu kita sempit, kesimpulannya adalah dahulu orang-orang Ansor, wanita-wanita Ansor atau keluarga orang Ansor itu orang Madinah. Ya, ketika berhubungan badan itu ya seperti itu saja. Apa itu maksudnya? Yaitu biasa, hubungan badan biasa, tidak ada variasi. Itu orang-orang Ansor, suku Ansor, biasa. Ya, berhadapan, laki di atas, perempuan di bawah. Itu kebiasaan suku Ansor. Sementara orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah itu biasa melakukan dengan berbagai macam variasi. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, bahkan kadang-kadang yang lain adalah dari belakang tetapi tetap farji. Mohon maaf ya. Kemudian apa? Kemudian suatu ketika terjadilah pernikahan antara laki-laki Muhajirin dengan wanita Ansor. Paham maksudnya? Kemudian si laki-laki pingin gaya seperti biasa orang-orang Muhajirin. Maka si wanita Ansor menolak, tidak mau. Kalau kamu mau seperti itu pergi saja, saya tidak mau, cerai saja. Maka kemudian kabar ini tersiar seluruh Madinah, heboh. Kemudian sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasul terdiam tidak lama, lalu turun ayat nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah menurunkan ayatnya, istrimu adalah sawaladangmu, perlakukan, datangilah olehmu sesuka hatimu. Diterangkan dalam tafsir-tafsir baik dari depan, belakang, samping. Yang penting apa? Tetap dalam kubulnya. Adapun dubur itu dilarang, dan yang satu lagi yang dilarang adalah mendatangi istrinya ketika sedang haid dan nifas. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, masih agak lumayan panjang. Jadi kita lanjutkan dengan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan satu halaman tetapi banyak isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semuanya berkaitan dengan pembahasan, tidak mengapa. Yang ini yang penting soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya. Jika akadnya di pagi hari, apa boleh sholat sunnah tersebut dilakukan setelah akad pagi siang hari atau pagi atau siang hari? Jawabannya, sholat sunnah 2 rakaat ini dilakukan ketika hendak berhubungan, ketika suami ingin mengumpuli istrinya pertama kali. Ya, jadi kalau seperti kemudian dipertemukan hanya salaman saja lalu kemudian ditinggal pergi berjihad misalnya, maka tidak ada sholat sunnah. Ya, tapi kalau sifatnya itu dipertemukan pertama kali kemudian ingin mengumpulinya, maka itu yang disunahkan sholat sunnah baik pagi, siang atau sore. Ada sebagian keyakinan di tempat kita ya, sebagian orang berkeyakinan bahwasanya malam pertama itu harus malam. Jadi kumpul pertama, maaf ya, jima pertama itu harus malam. Loh kenapa? Karena istilahnya malam pertama. Jadi berhubungan badan itu harus malam. Kalau pagi tidak boleh, siang tidak boleh. Nah ini nggak benar ya. Ini hanya istilah saja karena kebiasaannya berkumpul itu malam hari, pagi, siang, sore ada tamu kan gitu. Ya maka kapanpun yang penting dia sudah sah pernikahannya, maka dia sudah boleh berkumpul pagi, siang, sore. Demikian pula masalah sholatnya. Apa boleh membaca doa di ubun-ubun istrinya dilakukan di hadapan keluarga tamu? Sebaiknya tidak. Karena ini berkaitan dengan hubungan badan ya. Nah, kaitannya dengan rentetannya hubungan badan, mulatofah,
berlemah lembut, kemudian bercengkrama. Biasanya itu hal-hal yang sifatnya itu menggairahkan, membuat istrinya senang, membuat istrinya menjadi lunak, kemudian berhasad kepada sang suami. Masa sih ini ditampakkan di hadapan orang lain? Jangan, ya, tidak ditampakkan. Jadi kalau bisa ini berdua saja di dalam kamar dan seterusnya. Kapan waktu yang pas membaca doa sebelum jima? Dan siapa yang membaca, suami saja atau berdua? Kapannya sudah kita bahas tadi, ketika dipertemukan kembali dan dia ingin mengumpulinya. Adapun siapa yang membacanya, kalau perintahnya dalam hadits itu kepada si laki-laki. Tapi kita punya kaidah, setiap perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum laki-laki, maka wanita masuk kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Ini ada kaidah. Setiap kali ada perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum laki-laki, maka perempuan pun termasuk di dalamnya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Nah, perintah membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, ini perintah Nabi kepada suami, kaum laki-laki, maka istri pun juga masuk, wanita masuk. Ini kaidah. Karena tidak ada pembedanya. Lihat bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai kaum laki-laki yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Laki-laki di situ? Ya. Maka apakah perempuan masuk? Jawabannya masuk. Meskipun khitab pembicaraannya kepada kaum laki-laki, tapi ada kaidah. Ketika khitab pembicaraan itu kepada kaum laki-laki, maka wanita itu masuk kecuali kalau ada dalil pembedanya. Ya. Misal perintah warka'u ma'ar raqi'in, salatlah berjamaah bersama orang-orang yang salat. Perintahnya kepada laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti perempuan juga dianjurkan berjamaah apa tidak? Jawabannya ada dalil yang lain. Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Ada dalil pembeda. Rumah-rumah kaum wanita itu adalah lebih baik bagi kaum wanita. Perintah jihad dan lain sebagainya. Ini ada dalil yang membedakan antara laki dengan perempuan. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil pembeda, maka masuk ke dalamnya wanita tersebut. Jadi kalau bisa apa? Kalau bisa saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, ayo baca doa. Istri mengingatkan suami, itu kebaikan. Kemudian secara makna pun juga bahkan masuk. Allahumma jannibna asyaitan. Ya Allah, jauhkan dari kami setan itu. Kami kan suami istri masuk gitu loh. Jadi yang membaca adalah suami dan istri. Apakah bergandengan tangan antara suami istri di depan umum termasuk mengumbar kemesraan? Apakah suami tersebut termasuk dalam sifat dayus? Kalau dayus bukan ya. Kalau dayus itu membiarkan keluarganya berbuat dosa. Ini dayus. Ini yang tidak mencium bau surga. Ada. Tapi kalau bergandengan tangan bukan masuk dayus. Tapi apakah bagus? Jawabannya adalah yang dilarang itu adalah mengumbar kemesraan. Ya, kalau gandengan tangannya bermesraan ya nggak boleh. Ya, kalau gandengan tangan itu karena mungkin kenapa biasanya? Ya, nyabrang. Kalau nggak digandeng ucul kan gitu. Ya, maka digandeng bukan untuk bermesraan, nolong. Dikatakan oleh para ulama seperti contoh gandengan tangan yang tidak termasuk terlarang dan bukan termasuk aib suami istri ketika tawaf padat. Ini contoh yang ada hajat kebutuhan untuk gandeng istrinya, ya digandeng, tapi bukan dipeluk begini loh ya. Digandeng biasa, ini boleh. Tapi kalau nggak ada hajat, tempat biasa, nggak terlalu padat, jalan sendiri-sendiri berdampingan bisa. Kok harus bergandengan tangan? Maka ini aib. Para ulama mengatakan itu termasuk mukhillun lil muru'ah, menghilangkan wibawa seseorang, menurunkan martabatnya, nggak boleh. Apalagi sampai mencium istrinya di hadapan orang. Ini dikritik oleh para ulama. Kebiasaan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian kita begitu. Kalau di bandara melepas kepergian suami, berciuman di bandara, dilihat oleh orang banyak, aib, nggak boleh. Kalau mau melakukan itu ya di rumah saja sebelum berangkat, gitu loh. Jangan di hadapan orang banyak. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Muru'atu wa Khawarimuha. Ada sebuah kitab membahas tentang apa saja yang termasuk menjaga wibawa dan menghancurkan wibawa seorang, yaitu diantaranya adalah seorang suami meletakkan tangan kepada anggota tubuh istrinya dan dia bersenang-senang dengannya di hadapan orang banyak. Ya, seperti misalnya menggandeng tangan,
meletakkan tangan di pundak, berjalan berdua, orang melihat, masya Allah. Apalagi yang belum nikah, wah bahaya, kan gitu. Jadi orang seperti ini maka tidak layak, yaitu dijadikan sebagai contoh. Jangan seperti ini. Jadi itu bukan dayus, tetapi ini tidak layak dilakukan oleh. Intinya adalah kalau menggandeng tangan istri itu adalah kebutuhan, kemaslahatan maka boleh. Tapi kalau tidak untuk kemaslahatan, hanya sekedar permasalahan, maka tidak layak untuk ditampakkan kepada orang lain. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika saat berhubungan suami istri tiba-tiba sang istri datang haid tapi sang suami tidak tahu, apakah berdosa? Kalau tidak tahu ya nggak dosa, cuman jangan pura-pura nggak tahu, ya. Jadi kalau dia tahu sadar, oh ini kok ada darah haid, ya sudah berhenti. Yang tadinya tidak tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'akhiduna, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tidak tahu. Ini tidak tahu seperti ini. Kadang-kadang terjadi ya. Jadi suami istri berhubungan badan, kemudian setelah itu, loh kok ada darah? Ternyata sudah banyak. Ternyata dihitung-hitung tanggalnya sudah waktunya. Ya, salahnya dia tidak ingat-ingat tanggalnya kan gitu. Mestinya kalau kebiasaan rutin itu pasti ingat gitu loh. Cuman masalahnya kadang-kadang siklus haid itu tidak teratur. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menyelisih kebiasaan dan semisalnya. Intinya adalah kalau memang tidak tahu maka tidak berdosa. Kalau tahu dia harus berhenti. Dan apa yang telah lalu dia tidak berdosa. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dibaca saat sujud sahwi? Tidak ada keterangan dalam hadis. Ya, adapun doa yang marak atau kadang kita dengar dari orang, Subhanalladzi la yashu wa la yansa, ini tidak ada hadis yang sahih. Ya, ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tidak ada doa khusus, tetapi boleh-boleh saja membaca doa sujud biasa. Karena sujud sahwi itu bagian daripada sujud, maka boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi yang lainnya tidak ada keterangannya. Saat duduk tahiyat, telunjuk jari digerak-gerakkan. Mengapa kok selalu diamalkan pada jamaah kita, padahal hadisnya dhaif palsu? Ada beda pendapat ya, ini masalah fikih ya. Ada beda pendapat tentang masalah menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Paling tidak ada 3 pendapat masyhur. Pendapat yang pertama, tidak disyariatkan menggerak-gerakkan karena menganggap hadis tersebut dhaif. Ini yang disebutkan di sini. Pendapat yang pertama mengatakan disyariatkan menggerak-gerakkan karena ada hadis lafadznya wa yuharrikuha, yaitu Nabi menggerak-gerakkannya. Ini pendapat yang bertolak belakang. Lalu ada pendapat yang ketiga pertengah-tengahan, yaitu menggerakkan cuman sekali tetapi tidak terus-menerus, mengumpulkan semua hadis. Dan ini adalah pendapat Imam Tirmidzi. Jadi ada hadis mengatakan wala yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan, maksudnya tidak terus-terusan begini. Kemudian dalam hadis wa yuharrikuha, hadis yang mengatakan dan Rasulullah menggerakkan, itu dari tidak menggerakkan begini, itu sudah menggerakkan. Secara bahasa juga masuk. Karena harraka yuharriku itu maknanya kadang-kadang menggerakkan meskipun sekali, bisa juga kadang-kadang maknanya menggerak-gerakkan berkali-kali. Nah, dikompromikan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, maka yang disunahkan adalah sekali saja. Tadinya tidak berisyarat, isyarat sekali, ini sudah yuharrikuha, menggerakkannya. Dan inilah yang kami kuatkan sampai saat ini. Allahu a'lam. Dan ini masalah fikih ya, tidak perlu kita memaksakan pendapat ya. Allahu a'lam. Ada yang lain barangkali? Iya. Contoh ucapan-ucapan bagi bapak yang menikahkan putrinya. Ya. Contoh akad atau ijab qabul ketika akad pernikahan begitu ya. Banyak contohnya. Ankahtuka binti fulana bimahri kadza halan. Ini contoh saja, tidak harus seperti itu. Sementara tempat kita kadang-kadang mengharuskan ankahtuka wa zawajtuka binti fulana bimahri kada wa kada halan. Lalu yang jawab harus qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Kalau tidak seperti itu kalimatnya maka batal. Ini tidak benar juga. Ingat Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki miskin dengan kalimat malaktukaha, aku kuasakan kamu dengan si wanita ini. Sah pernikahannya.
Intinya adalah dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan pernikahan, meskipun bahasa Indonesia atau bahasa apapun, yang penting itu kalimat akad, maka itu sah. Contoh, ya, tidak harus bahasa Arab. Misalnya seorang wali mengatakan berakad, saya nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Aisyah dengan mahar sekian kontan. Lalu si laki mengatakan saya terima, beres. Ya, tidak harus lengkap-lengkap, saya terima. Bahkan sebagian para ulama mengatakan andaikan laki-laki itu mengangguk saja, fal isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah. Isyarat yang bisa dipahami bersama itu bisa menggantikan ucapan mulutnya atau lisannya. Jadi intinya adalah itu sebagai contoh. Cuman masalahnya antum berada di tengah masyarakat yang kadang-kadang tidak paham seperti ini. Pahamnya ya seperti itu. Pahamnya yang harus angkah tuka wa zawwajtuka ibnati fulana bimahri kada wa kada halan. Pahamnya seperti itu, ya tidak apa-apa antum seperti itu. Daripada masalah, daripada diteriakin orang, daripada dibilang tidak sah, akhirnya kacau pernikahannya, sudah dibaca seperti itu pun juga sah. Salah satunya angkah tuka juga boleh, zawaj tuka juga boleh. Allahu a'lam. Ya. Yang terakhir barangkali? Iya. Ini saya pernah membaca kisah hadisnya benar apa saya? Saya ini pernah membaca bahwa Aisyah itu pernah menyalatkan kepalanya di pundak Rasulullah tatkala melihat sahabat berbagi budak. Ini hadisnya dalam pandangan. Sementara tadi diterangkan bahwa mengenai istri di depan umum tidak baik. Ini Ya. yang pertama. Bagus. Yang kedua, saya pernah membaca juga tahu bahwa Aisyah pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah menyentuh maupun melihat kemaluan Rasulullah, bukan pula Rasulullah terhadap saya. Sementara tadi dikatakan begitu betul gimana? Ya. Ada pertanyaan dua. Yang pertama, ada riwayat menerangkan bahwa Rasulullah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah sambil menonton. Disebutkan tadi balapan kuda. Yang benar adalah dalam riwayat Bukhari, Aisyah menonton kaum laki-laki di masjid bermain senjata. Orang Habasyah itu Mulaun itu gemar sekali menari. Orang Habasyah itu sampai sekarang. Orang-orang Afrika sana itu menari, bernyanyi dan semisalnya. Nah, ketika mereka awal masuk Islam, mereka gunakan untuk bermain pedang atau tombak, senjata sambil menari-nari. Aisyah menonton. Tapi riwayat yang benar di sini adalah Aisyah dari balik, yaitu dinding masjid. Jadi dia menonton di jendela. Jadi dia tidak diketahui oleh orang banyak. Yang tahu hanya dia dengan Rasulullah. Jadi bukan berarti bermesraan di hadapan umum. Sama dengan kisah bagaimana Rasulullah minum dari gelas. Bekasnya Aisyah dicari bekas bibirnya Aisyah. Itu dijadikan sebuah ibrah bahwasanya Rasulullah sangat romantis. Tapi apakah ini ditampakkan oleh Rasulullah di hadapan umum? Jawabannya tidak, karena yang menceritakan sendiri adalah Aisyah. Jadi yang tahu hanya Aisyah dengan Rasulullah, bukan berarti ditampakkan di hadapan umum. Nah, sekarang ada yang kedua tadi. Tadi disebutkan ada hadis menceritakan bahwa Aisyah tidak pernah melihat auratnya Nabi, Nabi tidak pernah melihat auratnya Aisyah. Apakah ini sahih? Jawabannya tidak sahih. Tidak ada keterangan hadis yang sahih menjelaskan demikian. Justru hadis-hadis yang sahih itu zahirnya Aisyah melihat auratnya Nabi. Kenapa demikian? Karena suami istri itu tidak ada aurat. Bukankah dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan saya bersama Nabi mandi jinabat bersama-sama? Ya, saling bergantian tangan ini menciduk dari bejana, menciduk air dari bejana. Para ulama mengatakan ini sebuah isyarat bahwa suami istri tidak ada aurat, boleh saling melihat auratnya masing-masing. Makanya di dalam Islam, jenazah perempuan yang memandikan harus perempuan, jenazah laki-laki yang memandikan harus laki-laki, kecuali suami memandikan istri, istri memandikan suami, itu boleh karena suami istri tidak ada aurat antara keduanya. Makanya nggak ada rahasia suami istri itu. Ya, jadi kalau antum pegang HP dikunci-kunci, merepoti sendiri. Jadi kalau punya HP dikunci, istri nggak boleh lihat, itu merepotkan diri sendiri. Suami istri kok rahasia? Tidak ada rahasia. Wong aurat saja boleh dilihat, apalagi HP gitu loh. Biar aja, membantu meringankan beban kita kan gitu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang biasanya ikhwan yang mengunci HP-nya, yang bisa membukanya dia, itu mesti ada apa-apa. Mesti ada apa, tidak tahu apa-apanya, tidak tahu apa itu.
Ya, demikian pula istri, kalau sudah sampai main kunci HP, suami nggak boleh lihat. Lah terus bagaimana? Wong auratnya saja boleh dilihat, lalu kemudian HP-nya tidak boleh dilihat. Nah, ini pasti ada permasalahan. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.